Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ajakan untuk menyebarkan moderasi beragama terus digaungkan. Sebagian tokoh menganggap moderasi beragama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Ada anggapan bahwa moderasi beragama penting untuk melawan radikalisme. Apa dan bagaimana sikap moderasi beragama sehingga umat Islam harus mengkritisinya? Setidaknya ada 4 indikator praktek moderasi beragama. Pertama, adanya komitmen kebangsaan. Maksudnya menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya. Persoalannya, indikator ini seringkali hanya diterapkan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari rakyat, tapi tidak pernah digunakan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari negara itu sendiri. Padahal justru negaralah yang seringkali patut dipertanyakan komitmen kebangsaannya. Kedua, adanya toleransi yang diwujudkan dengan menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Masalahnya, ide toleransi yang berkembang saat ini bukanlah ide toleransi menurut perspektif Islam, melainkan menurut paham liberal yang sekuleristik. Hal ini diamini oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti, seorang guru besar ilmu fikih siasah di Arab Saudi. Sebagai contoh, LGBT jika ditinjau menurut paham toleransi liberal, tentu wajib ditoleransi. Sebaliknya, bagi umat Islam, LGBT tidak boleh ditoleransi karena LGBT adalah dosa besar. Ketiga, bersikap anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkannya. Sikap anti kekerasan ini ternyata digeneralisir untuk semua kekerasan secara absolut tanpa ada perkecualian. Tidak semua kekerasan diharamkan atau dilarang dalam Islam, seperti untuk membela diri atau menegakkan hukum qisas. Demikian juga jihad fisabilillah, misalnya ketika bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan. Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Maksudnya ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam, tradisi itu sesungguhnya tidak boleh dianggap mutlak benar-benar absolut, lalu orang Islam dipaksa dan diwajibkan menerima bulat-bulat tanpa boleh menolak atau mengkritik. Misalnya arak atau ciu, maka tradisi itu haram diikuti oleh kaum muslim. Islam telah tegas mengharamkan setiap minuman yang beralkohol atau khamr, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Di sisi lain, framing negatif terhadap politik identitas juga terus digaungkan untuk menyudutkan Islam. Islam dan kaum muslimin senantiasa hadir untuk menyelesaikan masalah, sehingga wajib kita tolak sikap mengkerdilkan dan menyudutkan Islam, karena itu termasuk Islamfobia. Moderasi beragama yang sebenarnya di sini munculkan pertanyaan, kalau semuanya itu demi kebangsaan, bagaimana komitmen negara pada kebangsaan itu sendiri? Ternyata tadi di situ ada masalah. Kalau semuanya harus moderat, kenapa justru negara itu dalam urusan utang itu radikal? Jadi radikalisasi utang, moderasi agama, tapi radikalisasi utang. Lah utang sendiri itu sebenarnya sama agama banyak sekali, supaya berhati-hati, sehingga di situ justru untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Tapi kok justru ada radikalisasi utang, ya, seperti itu. Dan juga yang menjadi pertanyaan buat kita, kok ujung-ujungnya dari moderasi agama itu selalu gugatan pada agama. Nah, ternyata tadi disampaikan di situ ada sekitar 5 poin ya, yang ujung-ujungnya dari moderasi beragama ini malah gugatan pada agama. Nah, oleh karena itu kita perlu melacak ini sebenarnya asal muasal pembahasan moderasi beragama itu dari mana. Kok ujung-ujungnya malah seperti itu. Nah, kita perlu tinjauan secara filosofis antara moderasi beragama dan politik identitas, ya tinjauan filosofis dan hukumnya. Insya Allah di sini sudah hadir ya, Profesor radikal kita,
profesor yang ramah, terdidik dan berakal. Ya, tentunya. Di sini radikal ternyata maknanya justru seperti itu. Pada Profesor Suteki kami persilakan. Monggo Prof. Moderasi beragama dan isu politik identitas dalam tinjauan hukum dan filosofis. Ya, insya Allah mau segera kita bahas. Nun sewu saya duduk sekarang ya. Kayaknya saya nggak perlu bertanya sehat atau tidak, tapi karena sudah kelihatan sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Ini sehat ya, ini suasana kita setelah 3 bulan kayaknya udah agak beda ya, karena sudah tidak pandemi gitu. Jadi kalau dulu itu semua muncul dari rumah itu kan kayak dari suasana kegelapan, dari kegelapan menuju cahaya kan seperti itu. Tapi kalau ini kan sudah di rumah bercahaya, di sini bercahaya juga gitu, Prof. Jadi insya Allah kita baik Profesor Suteki maupun bapak-bapak semuanya tampaknya juga sudah cukup seger gitu. Nah ini gini Profesor Suteki, jadi insya Allah ini materi lebih longgar ya dari waktu yang tadi disampaikan. Jadi waktu akhirnya sama, tapi waktu mulainya lebih awal gitu. Nah, ya jadi itu Prof. Jadi kita membahas tentang moderasi beragama dan isu politik identitas dari sisi tinjauan hukum dan filosofis. Karena kan begini ya, sudah sekitar 2 bulan ini ya, negeri ini suasananya sudah kembali panas lagi ya, karena ternyata sudah mulai ada calon-calon ya. Secara formal Gerindra sudah menyampaikan Prabowo, kemudian Nasdem sudah menyampaikan Anies. Nah, kok ya sebelumnya sih pembahasan moderasi beragama sudah biasa, tapi begitu pencalonan ini ada, kemudian muncul pembahasan politik identitas, maka tentu pembahasan moderasi beragama menjadi muncul lagi. Nah, jadi dari situ yang para audiens butuh penjelasan banyak ya tentang kaitan moderasi beragama dan isu identitas dalam kaitannya dengan tinjauan hukum dan filosofis. Monggo Prof. Mau disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sekarang ada di studio, ini jumlahnya mungkin kalau dihitung sekitar berapa puluh ribu ini ya. Tinggal mengalihkan saja, tapi ini bukan manipulasi ya. Juga para pemirsa dimanapun saudara berada, bicara tentang 2 hal ini memang sangat seksi ya untuk akhir-akhir ini. Baik mengenai moderasi beragama, nah, tadi sudah disinggung ya, moderasi beragama maupun politik identitas. Karena keduanya itu nanti bisa kita katakan akan bermuara pada hal yang sama. Pertama kita bahas mengenai moderasi beragama. Moderat atau moderasi itu kan sebenarnya dikatakan sebagai jalan tengah. Jalan tengah itu juga bisa dimaknai banyak. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak hitam, tidak putih. Wah, biasa juga orang mengatakan itu gray area. Memang paling gampang itu di area remang-remang itu, paling gampang. Karena koordinatnya nggak jelas, bisa kanan, bisa kiri. Dulu ada film Dono Kasino Indro itu kan kanan kiri oke. Wah, ini kanan kiri oke. Maunya begitu gitu ya. Nah, moderasi beragama itu sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-14 sampai 17, yaitu zaman Renaissance. Waktu itu kan hadap-hadapan antara kelompok gereja dengan revolusioner itu kan sangat tinggi, sehingga dimunculkan ide baru bagaimana keduanya itu bisa akur. Sehingga diambillah jalan tengah namanya, yaitu bagaimana agama itu tidak dibawa-bawa ke wilayah negara atau politik. Itu awal mulainya dari sana. Maka muncullah yang disebut dengan ide sekularisme kan gitu. Nah, sekularisme itu juga dalam rangka apa tadi? Supaya urusan agama sendiri, urusan pemerintah sendiri
Tidak usah dibawa-bawa urusan agama ke dalam pemerintah. Nggak perlu pemerintahan itu diurus dengan cara-cara agama. Itu mulainya dari sana, sehingga bisa kemudian juga muncul ide namanya deagamaisasi, gitulah ya. Jadi itu semakin melunak ya, persoalan agama semakin melunak karena tidak boleh dibawa-bawa ke wilayah kenegaraan atau dalam pengurusan pemerintahan. Nah, kemudian di era yang modern kita juga lihat ketika gedung WTC itu ya dalam tanda kutip dibom ya. Itu yang terkenal dengan 9/11 itu ya, tahun 2001 ya, sekitar tahun 2001. Itu juga muncul kemudian reaksi yang keras terutama dari Amerika yang kita sebut dengan war on terrorism. War on terorisme itu sampai terus ya berlanjut sampai pada titik tertentu saya merasakan ya ini tidak lagi seksi lagi. Yang jaringnya itu dulu agak longgar ya, besar itulah ya jaringnya, kemudian diperkecil lagi yang disebut dengan war on radikalisme. Perang terhadap radikalisme. Nah, radikalisme itu kan kalau kita lihat itu juga isu yang cukup seksi, tapi kalau saya katakan ini adalah isu lebih ke aspek politikal dibandingkan dengan isu hukum. Makanya saya sering mengatakan radikal itu nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Nomenklatur politik itu karakternya juga bisa dikatakan obskur dan lentur, saya katakan begitu. Nah, siapa yang kemudian menjadi sasaran tidak lain adalah umat Islam. Jadi objek sasaran dari moderasi beragama itu juga umat Islam. Nanti arahnya kemana? Yang tadi saya katakan itu berarti pada upaya namanya deradikalisasi Islam, bahkan ke persoalan Islamofobia, terakhir bisa ke kalau lebih ke arah politik namanya penggembosan ya, penggembosan terhadap apa ya dakwah Islam terutama di situ. Ini dari sisi moderasi beragama. Tadi sudah ditayangkan ada 4 hal ya, apa yang dilakukan oleh ya terutama oleh pemerintah ya dalam rangka untuk mensukseskan namanya moderasi beragama yang kalau kita maknai itu tidak tepat ya, kalau dimaknai tidak tepat dia justru mengancam eksistensi dakwah Islam secara kafah. Nah, kemudian soal identitas politik dan politik identitas. Kalau politik dan identitas itu digabungkan, maka ada nomenklatur tadi, bisa identitas politik, kemudian juga bisa politik identitas. Kalau identitas politik, bahasa Inggrisnya kan political identity, betul ya? Kalau politik identitas beda, ini political of identity. Identitas politik itu sebenarnya isinya adalah konstruksi ya, jadi bangunan yang berisi tentang karakter-karakter tertentu yang kemudian itu disematkan pada komunitas tertentu sehingga punya punya identitas atau punya komunitas tersendiri. Itu kalau bicara tentang identitas politik. Jadi identitas politik itu konstruksi yang menentukan posisi kepentingan dalam kelompok atau organisasi. Misalnya ya organisasi Islam, namanya Islam itu sebagai identitas. Ada organisasi dulu komunis, misalnya PKI, itu komunis itu adalah identitas dari organisasi itu. Ada organisasi nasionalisme yang macam-macam, itu dikatakan itu sebagai identitas politik. Nah, kemudian yang kedua adalah politik identitas yang tadi disebut dengan political of identity. Itu artinya mekanisme ya, mekanisme pengorganisasian identitas. Jadi gampangnya itu bagaimana menggunakan identitas itu untuk meraih kepentingan atau memenangkan suatu tujuan tertentu.
Sampai di sini paham ya. Jadi bedanya antara identitas politik dan politik identitas. Nah, kelanjutannya apa hubungannya identitas politik dan politik identitas? Politik identitas dalam prakteknya menggunakan identitas politik. Gitu loh. Nah, kemudian apa tujuan untuk politik identitas itu? Ini yang pertama, tujuannya sebagai alat penentu posisi seseorang atau politisi dengan ciri apa? Kesamaan tertentu sehingga muncul namanya self of belongingness. Monggo, Yai, silakan. Silakan. Nah, di depan aja sini. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, silakan. Ini masih sedikit bicara tentang politik identitas. Ya, jadi yang pertama sebagai alat penentu posisi sehingga menentukan atau sehingga nanti akan bisa berakibat pada rasa kepemilikan, rasa memiliki atau belongingness terhadap suatu kelompok. Kemudian yang kedua, alat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok lainnya. Apakah ini berdasarkan pada persoalan misalnya mayoritas, minoritas, persoalan pribumi, non-pribumi, dan seterusnya. Nah, ini sebagai alat pembeda. Nah, akhirnya apa? Sehingga dengan politik identitas itu muncul yang disebut dengan garis tegas. Ya, garis tegas antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Siapa yang harus diterima dan siapa yang harus ditolak. Ini namanya politik identitas. Sebenarnya boleh enggak? Dan nanti kita akan bicara di situ, karena ketika kita bicara tentang politik identitas itu dengan cara itu memanipulasi identitas. Nah, ini ya kata kuncinya, memanipulasi identitas untuk kepentingan dalam tanda kutip kepentingan atau disebut dengan vested interest, kepentingan kelompok dan golongan itu yang kemudian akan berakibat pula pada persoalan yang lebih rumit lagi. Terutama kalau misalnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, itu juga bisa ada aspek kejahatan politik di situ. Nah, kalau misalnya politik identitas ini kemudian ditarik lebih jauh, misalnya dalam arti ini adalah tidak diperbolehkan, atau misalnya dari sisi hukum apakah boleh politik identitas itu dilakukan. Ini tergantung memaknainya bagaimana. Karena kalau dari sisi sejarah kita juga menggunakan identitas politik di dalam mencapai suatu tujuan. Kita merdeka itu juga atau mempertahankan kemerdekaan juga menggunakan identitas politik. Misalnya apa? Persoalan identitas kelompok. Resolusi jihad itu kalau enggak ada, atau ini kita sebut sebagai politik identitas, apa itu berarti buruk? Tidak. Karena dengan menggunakan misalnya kata resolusi jihad melawan penjajah yang kafir, itu adalah sebuah upaya kita berjihad, itu justru mendatangkan apa? Kebaikan, semangat berkorban tanpa takut mati, dan kalaupun mati itu adalah mati dalam keadaan syahid. Apa itu buruk? Maka dalam hal ini, lalu apa salahnya ketika misalnya kita menggunakan politik identitas? Nah, sebelum sampai situ, keduanya tadi sebenarnya kalau dimaknai buruk antara moderasi beragama dengan politik identitas, itu kalau dimaknai buruk terkait dengan sasarannya umat Islam, kedua-duanya bisa mengarah pada upaya tadi, deradikalisasi atau bahkan ke Islamofobia. Dua-duanya tadi. Nah, kita ke persoalan boleh enggak atau apa salahnya menggunakan politik identitas itu. Dari sisi hukum positif sebenarnya Indonesia tidak mengatur tentang moderasi beragama maupun politik identitas. Jadi kalau keduanya ini dipakai itu ya, dilakukan, ya bisa kita katakan dari sisi hukum positif tidak salah dan tidak benar, atau tidak dianjurkan juga tidak dilarang. Cuma kalau sudah ngomong soal politik gitu loh maksudnya, kalau sudah bicara tentang politik, keduanya ini dipakai
sebagai alat terutama oleh penguasa dalam rangka apa? Ya untuk tadi menderadikalisasi atau melakukan deradikalisasi terhadap orang-orang atau terhadap ajaran yang konon dikatakan radikal. Jadi istiqomah itu bisa dikatakan radikal. Karena sebenarnya karena ideologi atau agama semuanya itu radikal. Bahkan dulu orang soal komunisme, soal marxisme itu radikal. Di bukunya Pak Karno ya, di bawah bendera revolusi itu, marxisme itu radikal. Kalau tidak radikal itu bukan marxis katanya. Ada ya, saya punya bukunya itu, disebutkan begitu. Makanya persoalan radikal dan atau radikalisme itu kemudian kita tidak bisa menyamaratakan pemaknaan yang atau mengaburkan maknanya ketika suatu ideologi ataupun juga agama itu radikal dalam arti istiqomah, itu tidak boleh disalahkan. Karena memang karakter ideologi dan juga agama itu adalah radikal. Nah tadi saya katakan boleh atau tidak, ketika moderasi agama itu kemudian dimaknai dengan misalnya mempersekusi pendakwah, mengkriminalisasi ajaran Islam, kemudian melarang aktivitas dakwah atau penyebaran agama, atau melakukan penistaan terhadap agama, ya, menyatakan bahwa sistem kekhalifahan adalah sistem yang jahat, kemudian harus diperangi, tidak sesuai dengan karakter manusia misalnya, melawan kodrat manusia dan seterusnya. Itu justru isinya adalah penistaan terhadap agama, ajaran agama secara umum. Nah itu berarti nanti bisa berhadapan dengan apa? Kitab undang-undang hukum pidana sendiri, undang-undang ormas, atau juga undang-undang ITE. Ini kalau siapa? Kalau ada yang mau melaporkan, terus siapa yang melaporkan dulu ya? Masalahnya kan di situ. Kemudian untuk politik identitas, yang dilarang itu kan melakukan sebenarnya black campaign atau kampanye hitam. Ya, kampanye hitam. Misalnya apa? Dengan penghinaan. Kalau misalnya politik identitas dilakukan dengan kampanye hitam, justru melakukan penghinaan, pelecehan dan persekusi, kemudian juga melakukan ancaman kekerasan atau menghalangi orang menggunakan calonnya dalam politik menggunakan hak memilih misalnya, atau juga melakukan penistaan agama, itu juga nanti berhadapan dengan undang-undang atau KUHP, lalu undang-undang pemilu, juga undang-undang ITE. Nah, jadi dari sisi hukum sebenarnya tinjauannya semacam itu. Nah, boleh atau tidak, tadi saya katakan ketika itu sudah menyimpang ke ranah delik, maka sebenarnya bisa dilaporkan atau bisa diproses. Cuma kan ketika sistem pemerintahannya justru sebaliknya, di situ pemerintahan otoriter, nah siapa yang akan memproses orang-orang yang justru melakukan itu? Tulisan-tulisan saya sudah banyak ketika misalnya pemerintah menyatakan begini begitu, mempersekusi orang-orang yang mendakwakan ajaran Islam, lalu juga menilai ajaran Islam itu justru sebagai ajaran yang sesat, tidak baik dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah memenuhi delik untuk penistaan agama. Tapi ya siapa yang mau memprosesnya itu? Kemudian secara sosiologis, dampak dari moderasi beragama dan juga politik identitas itu yang pertama bisa menghambat dakwah Islam kafah melalui partai politik. Lalu yang kedua, membuka peluang ideologi sekuler untuk semakin merusak, bahkan menghambat penegakan syariat Islam dengan alasan apa? Banyak. Ada humanisme, ada feminisme, kemudian ada pluralisme, dasar HAM dan seterusnya. Itu alasan-alasan yang kenapa kemudian politik identitas dan moderasi beragama terjadi. Lalu yang ketiga, memberikan legitimasi kepada penguasa untuk menekan dakwah Islam secara kafah. Ya kalau dakwah Islam nggak secara kafah itu kan gampang itu, namanya prasmanan, itu gampang. Mana yang enak ya didakwahkan, yang kira-kira beresiko enggak usah ya disimpan gitu ya. Ya dideleke gitu ya. Lalu yang keempat, politik identitas dan moderasi beragama kalau tidak tepat itu penggunaannya justru akan memecah belah umat Islam atau rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Jadi itu Mas tinjauan baik dari sisi filosofis, kemudian dari sisi hukum maupun dari sisi sosiologis tentang kedua hal itu, yaitu tentang moderasi beragama dan politik identitas. Ternyata waktunya cukup longgar ya, jadi ini saya lanjutkan hak tanya jawab untuk peserta masih nanti ya. Jadi ini hak saya dulu gini. Ya, jadi gini Prof. Jadi kadang dalam pembahasan masalah moderasi beragama ini, nah, mas saya dalam Al-Quran sendiri kan memang ada ayat-ayat yang sangat tegas gitu ya. Jadi misalkan yang terkait ini, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah, misalnya seperti itu. Atau misalkan wada'allahu ladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifanahum fil ard. Jadi Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan berkuasa di muka bumi. Misalnya seperti itu. Nah, misalkan ada khotib menyampaikan Al-Quran seperti itu, ceramah di masjid misalkan. Berarti nanti yang enggak tahu agama jangan memerintah karena tidak bisa merealisasikan ayat ini misalkan. Nah, jadi kan kalau ditelusuri kan ini bukan pada khotibnya tapi pada Quran dan dari Allah sendiri seperti itu. Nah, jadi lalu gimana sebenarnya, apakah pembahasan moderasi beragama ini bisa dijalankan kalau menimbang memang ada ayat-ayat Al-Quran yang semacam itu, yang Allah sendiri menyeru semacam itu, kira-kira gimana? Nah, nanti sebenarnya Ustadz Siddiq yang paling pas itu ya. Tapi saya dalam kajian umum, maksud saya, setahu saya setiap ayat Quran turun itu kan ada asbabun nuzulnya, kan begitu. Nah, ya. Maka ketika itu menerangkan hal-hal yang sifatnya krusial dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, harus dihubungkan dulu asbabun nuzulnya, turunnya bagaimana. Maksudnya gini, bukan dari sisi tinjauan Islam, tapi maksud saya pemerintah ketika mengeluarkan suatu kebijakan kan apa enggak menimbang ada ayat-ayat semacam ini. Loh lah iya, nanti kan sampai ke sana. Iya. Jadi kalau khotib tadi Anda katakan khotib kalau menyampaikan begitu bagaimana? Ya silakan disampaikan, tetapi tadi saya katakan harus dikaitkan dengan konteks waktu itu bagaimana diturunkan, kemudian sekarang aplikasinya bagaimana? Bukan berarti menyalahi asal-usul, tidak. Nah, ketika ada perintah-perintah yang demikian misalnya, ya sampai semacam misalnya kita mengatakan dalam syahadat itu la ilaha illallah. Itu apa tidak radikal itu? Loh, radikal ini. Enggak bisa moderat, sudah dikatakan tidak ada Tuhan yang pantas disembah, betul ya Kiai ya? Kecuali illallah, kecuali Allah. Apa ini tidak radikal? Tapi kan kita harus juga menyampaikan pada pemerintah juga, loh ini kan ada lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kan begitu. Jadi prinsip ini ya juga artinya pemerintah juga harus membuka, misalnya melalui Kementerian Agama, mosok ya terus menerus akan mengatakan misalnya persoalan yang lain, yang tadi la ilaha illallah, kemudian sekarang soal apa itu namanya, inna dina idallahil Islam misalnya. Sesungguhnya Allah, agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Apa dengan mengatakan begitu kemudian orang dikatakan radikal? Nah, oleh pemerintah yang dalam arti ini setengah otoriter itu akan mengatakan ini adalah radikal. Kenapa? Karena prinsipnya agama itu sama. Nah, maka kembali lagi ke jati diri tadi, pemerintah pun harus paham betul bagaimana memahami agama-agama yang ada di Indonesia. Menyatakan bahwa agamanya yang terbaik itu bukan berarti dia istilahnya anti moderasi atau moderasi agama atau lalu kemudian dinyatakan radikal, tidak. Tetapi ini memang karakter setiap agama mesti radikal dalam pengertian yang amelioratif kalau saya katakan. Jadi radikal dalam pengertian yang baik, bukan radikal yang menindas, menista, kemudian melakukan kekerasan terhadap kelompok lain, karena Islam pun akan berpikir tadi bahwa lakum dinukum waliyadin. Ya,
Kemudian ini Prof, ya kalau yang itu insya Allah bisa kami tangkap ya. Cuma berikutnya gini, kalau kita amati pemerintahan Indonesia ya, katakanlah sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, itu kok tampaknya begini ya. Kalau sekarang itu kan mirip sebelum ini ya, sebelum G30S gitu kayaknya, dari sisi suasana. Wah, itu identifikasi ya. Yang monggo nanti ya, kita telusuri itu ya. Ya, dari sisi yang disampaikan, kalau kita baca retorika Aidit itu kan mirip sekali gitu, yang dia justru yang merasa paling Pancasilais, bahkan membuat buku merah yang ada kata-kata Pancasila itu kan. Jadi Aidit menunjukkan, aku cinta Pancasila ya itu. Nah, jadi suasana sekarang dengan zaman Orde Lama mirip, akhirnya justru seakan-akan antara negara dan umat Islam itu jadi kayak berhadapan gitu ya. Nah sementara zaman Pak Harto, terutama Pak Harto di masa yang lebih akhir dengan SBY itu kok kayaknya mending aku meneng rasa ngomong gitu kan gitu. Seakan-akan seperti itu, karena pembahasan ini juga ramenya itu setelah di masa sekarang ya. Sementara di masa SBY dan di masa Orba cenderung, terutama Orba yang akhir ya, cenderung lebih diam gitu loh. Jadi kok kalau seakan-akan begini yang saya rasakan, kalau pembahasan ini dibahas, ujung-ujungnya ya Indonesia itu justru rame ya antara pertempuran antara sekuler dan Islam. Sementara kalau pemimpin negaranya menang ya akhirnya ya tidak ada pembahasan. Kok seakan-akan justru negara ini bisa berjalan kalau kepala negaranya malah tidak, kalau pemerintahnya tidak menyindir-nyindir itu, tidak membahas hal itu gitu. Jadi apakah memang sebenarnya pasal ini itu, pasal tentang moderasi agama dan politik identitas itu memang sebenarnya nggak ada strategisnya sama sekali dengan negara ini dan hanya menguntungkan suatu kelompok itu, atau kok karena kan kalau bicara kenyataannya seperti itu. Jadi secara hukum itu sebenarnya mengapa itu diadakan, toh ujung-ujungnya imbasnya cuma kericuhan di negeri ini gitu, Prof. Ya kalau kita perhatikan sebenarnya kan tidak ada masalah ya ketika kelompok atau komunitas atau bahkan organisasi itu menggunakan identitas politik yang akan digunakan untuk memenangkan kepentingannya. Itu tidak ada masalah. Salahnya itu tadi saya katakan ketika di situ terjadi manipulasi identitas untuk kepentingan politik. Yang namanya kata manipulasi itu berarti kan peyoratif. Maknanya buruk, tetapi ketika dimaknai baik tidak ada salahnya. Misalnya kita mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang beriman, ya, jangan memilih pemimpin yang kafir. Boleh nggak itu? Ya memang harus begitu kan. Orang yang beriman mestinya memilih pemimpin yang beriman, bukan pemimpin yang kafir. Nah pengertiannya luas. Nah kalau kita perhatikan persoalan moderasi agama dan politik identitas itu kan muncul ketika sebenarnya belum lama itu, dari tahun 2017 itu kan, ketika Ahok berhadapan dengan Anies kan itu kan waktu itu. Tapi bukan Effendi Gujari, Khoiri, ya, Effendi Khoiri ya, Gus Coy. Itu justru mengatakan yang memulai politik identitas itu adalah Ahok sendiri. Dengan mencoba menyitir ayat, maksudnya menggunakan atau mendelegitimasi kalau saya katakan ya, ayat 51 Al-Maidah itu justru untuk kepentingan dia awalnya. Nah itu kemudian menyulut ya, kita kan sebagai umat Islam waktu itu ya, loh ini gimana nih orang non muslim tapi menggunakan ayat ini justru untuk kepentingan dia, sebenarnya maunya ke arah ke sana. Nah lalu muncullah isu tentang waktu itu tentang ini mengenai politik identitas yang disematkan justru dibalik yang digunakan oleh kelompok Anies dan seterusnya itu. Nah lalu di situ ditumpangi dengan namanya moderasi beragama. Memang betul, jadi keduanya itu menimbulkan kericuhan ketika tidak dimanfaatkan secara benar. Tapi memang kecenderungannya dua ini dimanfaatkan secara tidak benar. Orang mengatakan ya dalam politik itu kan selalu banyak ya intrik-intrik ya, ada
persoalan ya kejahatan-kejahatan di dalamnya itu sangat banyak sekali, maka sampai Machiavelli itu mengkritik kenapa kok dalam politik itu selalu dikatakan menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi kembali ke persoalan tadi, memang kecenderungan ini membuat riuh, ya betul. Dan sampai kapan? Ya sampai ini nanti kita menjelang pemilu itu bukan berarti kan begini ya, kalau umat Islam itu kan seperti dikatakan seperti mendorong mobil mogok kan itu ya, betul ya Mas ya. Jadi ketika mobilnya mogok atau taruhlah paling praktis itu membutuhkan suara itulah, wah bukan main tuh, semuanya dirangkul bagaimana caranya ya, yang semula tidak pakai kerudung kemudian pakai kerudung, pakai sorban kemana-mana, bukan Ustadz ya. Kalau saya sudah pakaiannya beliau begitu ya. Tapi tiba-tiba orang menjadi kadrun, ya kan? Ya kadrunasi, tiba-tiba itu. Kalau itu kita katakan, loh kamu kok pakai identitas politik, identitas tertentu untuk kepentingan politikmu. Ini justru mereka yang menggunakan politik identitas semacam itu. Nah, seperti mendorong mobil mogok tadi. Kita dibutuhkan kan, wah semua orang atau semua tapi memang akibatnya ke perpecahan tadi. Tapi dibutuhkan umat Islam itu, bukan tidak dibutuhkan, dibutuhkan. Tapi begitu sudah menang, jadi pemenang pemilu, ya, kemudian berkuasa, yang tadi mendorong tadi ditinggalkan. Ya seperti mobil mogok sudah berjalan, ya Anda ditinggalkan. Bahkan bukannya ditinggalkan, dimusuhi. Kembali lagi persoalan Islam, diutek-utek lagi. Weh, kamu jangan ini, dakwahmu jangan terlalu keras, kamu itu radikal, kamu itu, wah, terus itu disematkan. Apa itu orang yang tahu berbalas budi? Mestinya kan justru umat Islam itu dirangkul untuk apa? Untuk ikut membenahi bobroknya negara ini, kan begitu. Bukan malah disingkir-singkirkan, mereka merasa punya sistem sendiri dan merasa tidak butuh kita. Tapi butuhnya hanya untuk suara tok. Umat Islam hanya sebatas itu. Ketika membahas beberapa hal terkait dengan sistem ketatanegaraan kita, seolah-olah ditinggalkan. Kalau ikut memberikan dukungan atau mungkin memprotes atau apa, lalu disematkanlah dengan istilah yang macam-macam tadi, yang ekstremiskah, yang fundamentaliskah, yang radikalkah. Itu sudah karakter kita ini. Ya, jadi maka harusnya umat Islam kita ini semakin cerdas itu loh ya. Makin cerdas, makin mengerti bagaimana berpolitik dengan cara yang baik. Nah, memang kalau saya amati, perubahan yang terjadi itu tidak bisa ya kita lakukan secara internal. Kebanyakan perubahan-perubahan itu harus dilakukan oleh attractor, oleh faktor-faktor dari luar. Ini ya, termasuk Indonesia ini kalau mau berubah, jangan dinafikan pengaruh-pengaruh yang luar. Maksudnya pengaruh luar dari sistem pemerintahan, tapi ikuti, rangkul, dan ajak bersama-sama untuk memperbaiki negeri ini, bukan dengan cara tadi memoderasi agama maupun dengan politik identitas yang tidak pas tadi. Nah, melanjutkan yang tadi Prof, tentang mendorong mobil mogok itu. Jadi kalau saya tadi mendorong mobil mogok, kemudian tadi sempat disampaikan juga revolusi jihad tadi ya. Yang sempat saya pahami sebenarnya saat itu adanya resolusi jihad itu sudah terkait hidup matinya negeri ini gitu. Jadi Bung Karno saja sekutu menyerang itu udah maunya damai aja, itu yang saya pahami. Jadi nggak siap perang. Nah, kemudian ada ide udahlah minta fatwa saja pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari biar nanti dilawan kan gitu. Nah itu bahkan ada yang mengatakan ide itu aslinya malah dari Muhammad Nasir gitu. Tapi saya fokusnya bukan di situ, tapi bahwa ujung-ujungnya minta fatwa pada Kiai Hasyim Asy'ari yang akhirnya terjadi pertempuran Surabaya yang akhirnya Bung Tomo seperti itu dan bahkan akhirnya menjadi Hari Pahlawan. Artinya ini kan sudah dalam suasana mati uripe negoro gitu ya. Jadi yang akhirnya minta fatwa. Artinya itu kebutuhan dorongan dari umat Islam itu kan nggak sekedar dorongan ya, itu kan mobil mogok udah diupayakan dengan segala
dengan segala resiko, dengan resiko nyawa gitu. Artinya kan umat Islam itu perannya untuk negara ini sudah begitu rupa. Nah kok kemudian di masa-masa sekarang umat Islam diawasi terus, mau ngomong dalil pun dibegitukan sebegitu rupa gitu. Ini artinya kan ini terasa sekali kayak kedurhakaan pada agama sebegitu rupa. Di sisi lain kita itu kan punya ahli-ahli hukum yang luar biasa gitu. Ada Profesor Mahfud MD, ada Profesor Yusril Iza Mahendra yang katanya dari tokoh-tokoh umat Islam. Lah apa nggak bisa mengerem suasana seperti ini gitu. Kok bisa? Harusnya kita punya ahli-ahli hukum Islam, sementara kita merasakan ada suasana yang begitu menghinakan pada umat Islam sebegitu rupa. Kok ini seperti tidak bisa dihambat gitu loh Prof. Kok padahal kan kita punya orang-orang yang katanya pintar-pintar tahu hukum. Kira-kira gimana ini Prof? Ya orang tahu itu kan belum tentu menyadari kan, belum tentu sadar. Loh iya kan? Tahu tidak berarti lalu ada awareness, ada persoalan kesadaran. Justru kalau menurut saya yang terpenting justru kesadaran itu. Soal pengetahuan itu gampang untuk dicari. Nah justru cilakanya ketika orang tahu tetapi tidak mau sadar paling tidak untuk menyuarakan. Bahkan kalau orang sudah terikat dengan suatu rezim ya tentu akan mengamini atau juga membela kepentingan rezim. Maka orang yang tahu itu nanti juga tergantung koordinatnya di mana kan begitu. Saya itu mungkin tidak banyak tahu tapi saya punya kesadaran bagaimana seharusnya ya kalau ibaratnya begini. Ikan itu akan hidup nyaman kalau tinggal di air, di habitatnya kan begitu kan, dengan segala sesuatu. Airnya bisa air asin, bisa air tawar. Kalau ikan air tawar kalau hidup di air asin ya malah mati gitu. Ikan air laut hidup di air tawar juga mati. Artinya sebenarnya kalau umat Islam itu pengen merasa hidupnya nyaman, tentram sesuai dengan atau kita mencapai ketentraman dalam bidang yang hakiki itu mestinya juga di bawah sistem hukum yang bisa dikatakan sistem hukum Islam. Loh itu kan logika biasa, wajar, natural itu, natural begitu. Nah kemudian banyak di antara kita justru tidak menyadari itu, bahkan memusuhi. Loh itu kan aneh itu. Umat Islam tidak yakin dengan kebenaran ajarannya sendiri. Terus ini bagaimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran ini? Maka lewat aktivitas dakwah. Nah kata Rasulullah kan bahkan dikatakan jihad yang paling afdol, paling utama adalah mengatakan sebuah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu tantangan betul itu. Ya tantangan betul itu. Meskipun orang juga kadang-kadang ngomong Allah cuma ngomong aja. Silakan kalau nggak percaya praktekkan omongan itu ya. Bisa dipecat kalian ya. Loh, saya itu pernah diomongin gitu. Oh, prakteknya bisa cuma ngomong. Lu ngomong aja punya risiko loh. Kok Anda ngomong cuma ngomong ya? Saya terus ya pura-puranya tahulah sedikit hadis tadi loh. Itu justru hadisnya bukan perang angkat senjata saya bilang gitu. Tapi afdhalul jihadnya justru mengatakan sebuah kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Nah kemudian orang bisa saja terbunuh atau dalam pengertian luas ya terbunuh itu. Maka menurut saya dalam hal ini jihad memang bisa kita maknai luas, bukan dimaknai artinya hanya berjuang sungguh-sungguh tidak, tetapi justru bagaimana melakukan dakwah dalam rangka menyadarkan orang, membuat orang sadar bahwa loh punyamu itu yang terbaik loh. Ajaran Islam itu adalah yang terbaik dan nah umat Islam akan bisa tentram kalau berada di bawah sistem hukum Islam. Di bawah sistem hukum Islam itu kan mestinya kan nalarnya begitu. Nah kemudian yang jadi persoalan kan ketika kita berhadapan dengan sistem yang dalam tanda kutip itu sistem yang bukan Islam, bukan sistem Islam, bukan sistem pemerintahan Islam. Nah tentu pasti akan terjadi benturan. Nah di sini memang selalu dibutuhkan keistiqomahan orang untuk memperjuangkan itu. Kalau Anda sendiri atau kita sendiri tidak istiqomah di dalam memperjuangkan ajaran Islam termasuk sistem pemerintahan Islam atau apapun tanpa harus
mengobrak-ngabrik, gitu. Maksudnya tanpa harus menista kelompok lain, tapi dengan menunjukkan kehebatan-kehebatan ajaran Islam atau sistem Islam itu yang terpenting di sana. Nah, cilakanya kan kita tadi berhadapan dengan sistem yang bukan Islami dan ini seolah-olah dibenturkan, dan kalau Anda tidak hati-hati atau kita nggak hati-hati ya kita akan terperangkap dalam jebakannya. Nah, nanti saya akan membahas di forum yang satunya lagi soal sistem pemerintahan Islam atau transformasi sistem pemerintahan dari demokrasi ke Islam. Mungkinkah itu dilakukan nanti di forum yang satunya lagi. Jadi kembali ke persoalan tadi, memang kita menghadapi tembok-tembok yang begitu keras ya, karang-karang yang keras, maka dalam hal ini memang dibutuhkan semangat jihad yang luar biasa. Tidak bisa kita cepat kendor, dan yang didakwahkan itu mesti juga selalu yang kafah ya. Tanpa yang tadi saya sebutkan, kalau yang didakwahkan hanya yang serba parsial, yang tadi ya saya katakan prasmanan, itu hampir semua orang bisa dakwah secara prasmanan. Tapi dakwah secara kafah itu yang luar biasa, dan itu saya kira adalah sebuah upaya untuk tadi menyadarkan umat Islam untuk mengerti bahwa yang dimilikinya adalah yang terbaik. Ya, demikian Bapak-bapak semuanya ya, kita udah dapat penjelasan ya, tentang moderasi beragama dan isu politik identitas dari sisi tinjauan hukum dan filosofis ya. Yang tadi kita ketahui ternyata penggunaan pembahasan moderasi beragama dan isu politik identitas dalam faktanya yaitu justru menimbulkan masalah buat umat Islam ya, dengan kita tadi dapat pembahasan uraiannya seperti apa, yang ujungnya umat Islam malah seringkali dirugikan. Nah, kemudian nanti insya Allah kita tinjau juga ya, sebenarnya dari Islam sendiri seperti apa sih gitu, menyikapi istilah-istilah baru seperti moderasi beragama, seperti politik identitas, karena dari pencipta istilahnya sendiri nyatanya juga ragu, nggak pede. Yang semula moderasi agama digugat banyak orang, akhirnya maksud kami cuma moderasi beragama kok. Nah, itu jangan-jangan nanti kita gugat dengan berbagai cara, nanti nggak pede juga, entah nanti diubah jadi apa, jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, itu kenyataannya begitu ya. Ini nanti selanjutnya insya Allah kita akan dengarkan ulasan dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi dari sisi tinjauan Islamnya. Adapun Profesor Suteki ini ya karena acara hari ini memang cukup padat ya, dan sok sibuk ya. Ya, dan insya Allah semuanya bermanfaat bagi umat. Insya Allah nanti Profesor Suteki akan menyempatkan ke bawah ke studio 1 untuk menyampaikan pembahasan yang sifatnya online dan bersifat nasional. Gitu. Demikian, Prof. Baik, terima kasih ya, atas waktu yang diberikan tadi. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kita harus hati-hati dengan persoalan moderasi beragama maupun juga politik identitas. Jangan sampai kedua hal ini justru akan menghambat dakwah Islam secara kafah. Itu yang prinsip, dan jangan takut untuk dikatakan kita menggunakan identitas politik untuk meraih kepentingan politik. Selama tidak, kalau kita berhadapan dengan hukum positif, kita tidak melakukan black campaign, penistaan agama, maupun kegiatan-kegiatan lain yang itu sebenarnya dari sisi hukum positif itu bertentangan. Jangan sampai di sana, karena kita akan juga terjebak kalau kita melakukan hal-hal yang juga bertentangan dengan hukum positif. Kita harus hati-hati, tetapi jangan kemudian fobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.